malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, pemerintah akan memberlakukan mandatori S10 atau etanol 10% di BBM seluruh SPBU Indonesia. Etanol ini dipercaya ini mampu untuk menekan ketergantungan impor. Etanol juga dipercaya mampu untuk mengurangi emisi karbon, efek rumah kaca untuk menuju net zero emission tahun 2060. Tapi publik kemudian bertanya, apakah penggunaan etanol ini dan yang diwajibkan ini adalah hal yang tepat untuk masyarakat Indonesia? Apakah etanol yang dipercaya? Muncullah spekulasi-spekulasi pemirsa yang kemudian menyatakan bahwa performa mesin akan turun jika adanya campuran etanol dan juga BBM akan boros. Ini akan kita bahas pada malam hari ini pemirsa, BBM campur etanol. Ini faktanya. Sebelum saya kenalkan kepada Anda siapa saja narasumbernya, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Mandatori BBM campur etanol 10% yang akan mulai diberlakukan pemerintah pada tahun 2026 menjadi polemik di tengah masyarakat. Kandungan etanol dianggap sebagian orang berpengaruh buruk terhadap performa mesin kendaraan. Padahal, pemanfaatan etanol merupakan salah satu bagian dari strategi dekarbonisasi pada sektor transportasi, sekaligus menekan ketergantungan terhadap sumber daya fosil. Kita akan selalu mendukung arahan dari pemerintah, dan kita juga tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak ya yang mencampurkan etanol. Bahkan di Brasil ada beberapa tempat, kota-kota tertentu yang memang mandatori E100, sudah E100. Di tempat lainnya mungkin masih E20. Kita juga bertahap. Tentunya ini adalah bagian dari inisiatif kita juga untuk mendorong transisi energi, untuk mendorong penciptaan emisi yang lebih rendah, terutama dari produk-produk BBM kita. Kandungan etanol dalam BBM bukanlah hal baru, justru merupakan salah satu best practice internasional dalam strategi energi hijau. Kebijakan ini telah diterapkan di berbagai negara di dunia, seperti Brasil, Thailand, dan Amerika Serikat. Kebijakan wajib kandungan etanol 10% atau S10 akan segera diberlakukan di seluruh SPBU Indonesia. Kebijakan ini sebagai langkah positif mengurangi ketergantungan impor minyak dan bahan bakar, sekaligus mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya nabati dalam negeri. Selain etanol, polemik pengukuran atau uji nilai RON BBM yang dilakukan mandiri oleh publik dengan menggunakan alat ukur Octane Testing Instrument System versi 2 atau OCTIS 2 juga menjadi sorotan. Seperti diketahui, pengukuran RON pada BBM ideal yang menggunakan mesin Corporative Fuel Research F1 dengan standar teknis internasional ASTM. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pasokan bahan baku dan kesiapan kendaraan terhadap BBM campuran etanol juga tengah menjadi perhatian publik. Mampukah Pertamina memenuhi harapan publik dengan mengawal kebijakan energi hijau yang dicanangkan pemerintah? Ya, pemirsa, BBM campur etanol ini menjadi salah satu isu yang seksi mungkin saat ini dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Saya sebelum kita membahas lebih jelas mengenai etanol itu apa, mengenai kendaraan Anda apakah sudah siap menggunakan etanol, campuran etanol, saya kenalkan dulu. Siapa saja narasumber kita pada malam hari ini? Saya akan sapa ada Mas Mars Ega Legowo Putra, Dirut Pertamina Patraniaga. Selamat malam. Mas Ega, boleh mic ya? Selamat malam, adik-adik. Selamat malam, senang bisa hadir di Indonesia Business Forum. Saya juga ingin menyapa ada Pak Tri Yuswi Jayanto Zainuri, ahli bahan bakar dan pembakaran ITB. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Kemudian saya ingin menyapa juga ada Pak Hari Budianto, Sekjen Asosiasi Industri Motor Indonesia (AISI). Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Saya juga ingin menyapa ini narasumber andalan nih mungkin di Indonesia Business Forum. Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI. Selamat malam, Pak Tulus. Oke, nah ini menjadi isu yang seksi begitu ya. Saya akan mulai dari Pertamina dulu. Mas Ega, bagaimana kemudian penjelasan dari Pertamina soal adanya kandungan etanol dalam BBM Pertamina? Ya, Celia. Jadi gini, BBM ini kan merupakan
energi primer ya. Dan kalau kita melihat ini sumber daya alam Indonesia ini kan kita nggak bisa memilih givennya apa. Nah kebetulan kalau kita melihat energi primer untuk BBM ini, mungkin di Indonesia saat ini kita kekurangan sehingga kita harus impor. Tapi kita itu punya sumber daya alam yang lain yang sebetulnya kita bisa untuk mengurangi ketergantungan ini sehingga kita menuju kemandirian energi, yaitu dari sisi bioenergi. Nah, bioetanol ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki, yang dikaruniakan, dianugerahkan kepada negara Indonesia ini untuk kita kembangkan. Sehingga kolaborasi antara bioenergi dengan energi fosil ini menjadi harapan baru untuk kita menuju ke kemandirian energi ke depannya. Gitu. Oke, untuk menuju kemandirian energi, tapi sebenarnya seberapa besar sih kontribusi antara etanol terhadap emisi karbon, pengurangan emisi karbon di? Iya, jadi etanol ini mempunyai sifat chemical yang C-nya lebih kecil, sehingga hasil emisi karbonnya lebih sedikit dibanding fossil fuel ya. Tetapi nanti kalau kita berbicara dari sisi ketersediaan etanolnya sendiri, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Namun yang penting adalah bagaimana kita merubah ini tantangan yang ada ini menjadi opportunity. Karena kalau kita nanti jalankan atau kita kembangkan ini BBM yang ada etanolnya, ini multiplier efek di belakangnya juga panjang. Nanti akan mendorong demand ini. BBM yang kita campurkan etanolnya akan mendorong demand ke belakang dari sisi feedstocknya, bioetanolnya, dan juga industri pertaniannya yang terkait dengan perkebunan yang menghasilkan etanol ini. Sebagai contoh untuk B40 di sektor solar, kita sudah sampai B40 dan alhamdulillah saat ini kita sudah akan menuju kemandirian di sektor solar. Nah kita harus juga berpikir bagaimana menuju kemandirian di sektor gasolin, di sektor bensin, dan potensi ini ada. Dan Pertamina sudah memulai. Sejak tahun 2023 kita meluncing produk namanya Pertamax Green RON 95 dengan kandungan etanol E5. Itu Celia. Artinya ini bukan hal yang baru ya untuk Pertamina, begitu sudah ada. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun kita launching dan saat ini permintaannya naik terus. Begitu? Ya, sesungguhnya kita saat ini sudah ada 170 outlet SPBU yang menjual Pertamax Green yang mengandung etanol E5 ini. Ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, dan ada juga di Jawa Timur gitu. Sesungguhnya masyarakat ini sudah menerima, sudah 2 tahun merasakan ini dan fine-fine aja, tidak ada masalah gitu. Oke, sebenarnya fine-fine aja nggak ada masalah, tapi saya juga pengen tahu sebenarnya etanol ini apa begitu ya Pak Yus? Kalau misalnya etanol dicampurkan ke dalam bahan bakar begitu dalam BBM, bedanya dengan bensin konvensional itu apa? Iya. Jadi etanol itu kalau orang kimia bilangnya C2H5OH. OH-nya itu artinya lebih suka bereaksi dengan air. Tapi C2H5-nya lebih kompatibel dengan bensin. Jadi ibaratnya kalau yang OH itu adalah polar, sama-sama sifatnya dengan air. Yang C2H5 itu non polar, itu yang lebih cocok dengan bensin. Karena itu etanol bisa larut di dalam bensin. Ya cuman kalau sudah tercampur di dalam bensin kemudian ada air yang masuk, nah etanolnya lebih suka ke air, makanya dia akan bereaksi dengan air dan ikut mengendap. Ketika itu mungkin RON dari bensinnya akan turun. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, maka etanol yang digunakan untuk dicampur dengan bensin adalah yang anhidrous atau tidak mengandung air. Oke, berarti aman. Berarti aman, betul. Gitu. Nah, sebetulnya yang membuat masalah itu bukan etanolnya. Apa tuh, Pak? Tapi karena air yang masuk ke dalam campuran bensin etanol itu, maka dia menyebabkan masalah. Tapi menyebabkan boros itu benar nggak sih Pak? Menyebabkan boros itu sebetulnya karena secara kandungan energi, etanol itu 67% dibanding bensin, artinya lebih rendah. Etanol itu sekitar 28, bensin itu sekitar 40. Jadi makin tinggi campuran etanolnya, kandungan energinya akan makin rendah. Tapi ada sisi lainnya. Etanol punya RON yang tinggi, 110 sampai 120. Jadi pembakarannya akan lebih bagus. Etanol juga lebih mudah menguap. Sehingga pembakarannya akan menjadi lebih cepat. Jadi walaupun kandungan energinya turun, tapi dalam proses pembakaran responnya dia akan menjadi lebih baik. Sehingga bisa jadi walaupun turun kandungan energinya kalau E10 mungkin sekitar 3% ya Mbak.
Tapi pengendara nggak akan merasakan apa-apa karena ada kompensasi dari sisi pembakarannya. Oke, artinya kalau turun 3% itu tidak akan berdampak apapun? Nggak akan terasa apapun. Oke, saya akan coba ke Pak Hari. Pak Hari, dari asosiasi gimana melihat adanya kewajiban mungkin di tahun 2026 mandatori dari pemerintah untuk memberlakukan E10? Anda melihatnya bagaimana? Setuju atau tidak? Jadi begini, jadi E5, E10 itu bukan hal baru, terutama di sepeda motor. Sebenarnya E5 itu sudah dilakukan di IC ya waktu itu tahun 2006 kurang lebih. Dan itu waktu itu memang karena ketersediaan etanolnya sehingga tidak berjalan secepat yang biodiesel. Nah di 2010 untuk anggota IC itu engine-nya sudah ready sampai dengan E10. Jadi kalaupun akan diterapkan pada tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun ke depan, mestinya untuk sepeda motor internal combustion engine anggota IC tidak ada masalah dengan E10. Gitu Mbak, kira-kira. Artinya Mbak, setuju. Kalau misalnya di bawah 2010 bagaimana nih Anda menjawabnya? Tadi seperti tadi disampaikan kayaknya dari Mas Ega, campuran yang sekarang itu ada E5 ya. Nah, tadi kita dari 2006 itu engine kita itu sudah ready dengan E5. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dari 2006 sampai dengan 2000 sekarang ini ya. Nah, tentu saja kita lihat juga umurnya. Sekarang kalau yang 2010 itu kira-kira sepeda motornya itu udah berumur 15 tahun. Kira-kira banyak yang pakai enggak, Mbak? Jadi dalam perhitungan kita biasanya banyak dipakai itu adalah last 10 years lah gitu ya. Itu yang biasanya in use di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, dari IC tidak masalah. Kalau dari Forum Konsumen Berdaya bagaimana nih Pak Tulus? Apakah Anda juga menerima tidak masalah dengan mandatori ini? Ya, ini persoalannya bukan menerima atau tidak menerima sebenarnya, tetapi tadi di prolog Mbak Celia kan sudah dijelaskan bahwa kebijakan ini relevan atau sejalan dengan upaya pemerintah dan bahkan dunia untuk mengurangi emisi karbon. Ya, ini sebenarnya garis besarnya di situ. Karena kan saat ini dengan adanya krisis iklim yang sangat tinggi, di mana energi fosil punya peran signifikan, maka harus ada upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil dengan cara transisi energi. Ya, nah, etanol ini kan sebenarnya dalam upaya untuk itu, mengurangi beban energi fosil dan dampak emisi dengan cara mengkombinasi dengan energi yang sudah ada. Nah, kita harapkan malah pemerintah harus mengakselerasi lebih cepat, lebih baik dengan komposisi yang juga lebih banyak. Karena sebenarnya tadi ngobrol secara off air kan ini sudah lama, tetapi kemudian semacam mengalami kemacetan, kemandekan, kurang konsisten. Nah, ini justru kita dorong agar pemerintah tidak main-main lagi dengan kebijakan melahirkan green energy. Ya, mungkin belum sampai level yang betul-betul green, tetapi setidaknya adalah kombinasi antara energi fosil dan minyak nabati. Etanol kan minyak nabati yang bisa dikombinasikan, dan yang penting bagi konsumen, bagi pengguna itu kan 3 aspek paling tidak kan. Bahwa barang ini adalah barang yang sehat. Sehat bagi mesinnya, sehat bagi kantongnya, ya. Artinya nanti keterjangkauan harganya harus dijaga. Kalau nanti misalnya sudah betul-betul E10, E20 dan seterusnya. Jangan sampai kemudian nanti harganya mahal dan kemudian kita tidak terjangkau. Dan yang penting juga adalah masalah ketersediaan. Ya, jadi harus konsisten untuk kebijakan ini. Kalau memang pemerintah kan dalam rangka net zero emission secara gradual, secara bertahap. Nah, ini saya kira sebuah kebijakan yang harus didorong untuk mewujudkan itu. Maka sebenarnya bagi konsumen, bagi pengguna motor, mobil, yang penting barangnya ada, kompatibel dengan mesinnya dan kompatibel dengan dompetnya, ya kan? Itu saja. Oke, artinya Anda mendukung dan juga mendorong agarnya nanti pemerintah bisa mengakselerasi, mempercepat program ini. Dan kami juga akan membahas usai jeda pemirsa bagaimana kemudian pengukuran secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.